Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Al-Fakirah di sini insyaallah akan menjelaskan sedikit beberapa keutamaan daripada puasa Ramadan. Di sini saya mengambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni Sha'im walladzi nafsu Muhammadin biyadihi taqulufu fami sha'imi atyabu 'indallahi min rihil misk lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, yang artinya setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Puasa adalah perisai, maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan jangan berteriak-teriak atau bertengkar. Jika ada seseorang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibanding aroma minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ketika ia berbuka, ia bergembira, dan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya, ia bergembira karena puasanya. Nah, maka di antara beberapa keutamaan daripada puasa, yang pertama itu adalah puasa merupakan ibadah yang Allah sendirilah yang akan membalasnya. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu bahwasanya puasa merupakan perisai atau pelindung. Pelindung dari apa? Pelindung dari maksiat dan pelindung dari api neraka. Karena dalam puasa selain kita dianjurkan untuk menahan haus dan lapar, kita juga diajarkan untuk menahan amarah, diajarkan untuk menjaga lisan supaya tidak berkata kasar, supaya tidak berkata kotor, dan kita juga diajarkan untuk menjaga dan menahan hawa nafsu. Kemudian keutamaan yang ketiga, yakni Allah menyediakan pintu surga yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Apa nama pintu surga tersebut? Yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Yang dimana pintu Ar-Rayyan tersebut tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang gemar berpuasa. Kemudian keutamaan yang keempat, yakni doa orang yang berpuasa itu mustajab, terutama di waktu menjelang berbuka. Maka dari itu, ketika waktu menjelang berbuka, kita harus dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya memfokuskan diri kita dengan makanan bukaan, tapi kita juga harus memanfaatkan waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu tersebutlah doa orang yang berpuasa itu mustajab. Kemudian keutamaan puasa yang kelima, yakni bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibanding bau minyak kasturi. Nah, yang di dunia bau mulut orang yang berpuasa itu biasa aja, tapi di sisi Allah justru lebih mulia. Nah, selain daripada itu, puasa juga mengajarkan kita arti daripada ikhlas, karena nggak ada yang tahu kita beneran puasa atau enggak. Hanya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang tahu. Puasa itu sunyi tapi dicatat, diam tapi bernilai. Maka semoga puasa yang kita laksanakan saat ini semoga dijadikan sebagai pelindung kita di dunia dan dijadikan sebagai cahaya ketika kita bertemu dengan Allah kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.